Hai semuanya, balik lagi di Misteri Banten 99. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sejak pertama kali dianggap berhantu pada tahun 1970, boneka yang diduga jahat ini telah disalahkan karena berbagai macam kasus kesurupan, serangan fisik, bahkan percobaan pembunuhan. Meskipun dia tidak memiliki bentuk yang sama seperti versi layar lebarnya, boneka Annabelle yang asli yang berada di Museum Ilmu Gaib Ed dan Lorraine memiliki kisah yang sama mengerikannya, atau setidaknya itulah yang mereka katakan. Kisah awal teror Annabelle dapat ditelusuri kembali di tahun 1970 ketika Annabelle belum seterkenal sekarang. Cerita itu pertama didengar oleh Ed dan Lorraine dan pengakuan dua wanita muda. Dalam ceritanya, boneka Annabelle dahulunya adalah hadiah yang diberikan kepada seorang perawat muda bernama Donna atau Deirdre tergantung pada sumbernya. Boneka itu diberikan oleh ibunya untuk ulang tahun Donna yang ke-28. Donna tampaknya senang dengan hadiah itu, lantas membawa pulang boneka Annabelle ke apartemennya. Di apartemen itu dia tinggal bersama rekan perawatnya yang bernama Angie. Pada awalnya, boneka itu adalah aksesori yang menggemaskan, duduk di sofa di ruang tamu dan menyambut pengunjung dengan wajahnya yang penuh warna. Tapi tak lama kemudian, kedua wanita itu mulai memperhatikan bahwa Annabelle tampak bergerak atas kemauannya sendiri. Donna terbiasa mendudukkannya di sofa ruang tamu sebelum berangkat kerja hanya untuk pulang pada sore hari dan menemukannya berada di kamar tidur dengan pintu tertutup. Padahal dia dan Angie cenderung berangkat dan pulang bersamaan, meninggalkan apartemen dalam kondisi yang kosong. Selanjutnya, pacar Angie yang hanya dikenal sebagai Lou pernah berada di apartemen pada suatu sore ketika Donna keluar. Dia mengaku mendengar gemerisik di kamar Donna seolah-olah seseorang telah menerobos masuk. Setelah diperiksa, dia tidak menemukan tanda-tanda orang masuk secara paksa. Yang ia temukan hanyalah boneka Annabelle terbaring dengan wajah telungkup ke lantai. Lou kemudian merasakan rasa perih di tubuhnya dan menemukan bekas cakar berdarah tergambar di dadanya. Semenjak saat itu, Donna, Angie, dan Lou percaya bahwa boneka itu berhantu. Para wanita yang mengetahui kasus Lou tersebut kemudian mengundang seorang ahli paranormal untuk menjadi perantara komunikasi. Pada saat itu muncullah Ed dan Lorraine. Ia khawatir bahwa simpati yang diberikan oleh Donna dan Angie kepada boneka itu nampaknya memberi ruang kepada Annabelle untuk dapat leluasa bergentayangan di sekitar apartemen. Keluarga Warren percaya bahwa sebenarnya ada kekuatan iblis yang mencari inang manusia di dalam Annabelle dan bukan jiwa yang baik hati. Itulah kenapa sangat aneh melihat roh yang suka singgah di dalam satu boneka saja, terlebih berpindah sendiri saat tidak ada yang melihat. Setelah Annabelle dipindahkan dari apartemen Donna dan Angie, keluarga Warrens mendokumentasikan beberapa pengalaman paranormal lainnya yang melibatkan boneka itu. Yang pertama adalah kejadian yang terjadi hanya beberapa menit setelah mereka mengeluarkannya dari apartemen Donna dan Angie. Dalam perjalanan pulang, Lorraine mengklaim bahwa remnya sempat blong beberapa kali. Hal itu hampir mengakibatkan kecelakaan yang nyaris menimbulkan malapetaka.
Lorraine mengklaim bahwa begitu Ed mengeluarkan air suci dari tasnya dan menyiram boneka itu dengannya, remnya pun tidak bermasalah lagi.